Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Pada video sebelumnya, kita telah berhasil menginstal CodeIgniter versi 4 ke dalam komputer kita masing-masing menggunakan Composer. Dan pada video ini, kita akan belajar membuat controller dan view di CodeIgniter versi 4. Gimana caranya? Kita langsung saja lanjut ke pembahasan. Oke, sekarang coba teman-teman buka text editor yang teman-teman gunakan. Terus kita buka foldernya, open folder, terus ke exam, terus ke htdoc, pilih yang CI4. Sip. Kalau sudah, kita jalankan dulu terminalnya. Teman-teman bisa tekan Ctrl plus tilde atau tombol sebelah kiri yang nomor 1 ya. Kalau masih bingung bisa ke terminal, terus ke new terminal. Sip. Kalau sudah, teman-teman ketik php spark serve. Kalau kita enter, sip, ini sudah jalan servernya. Lalu kita buka localhost /2 8080. Ini sudah jalan ya. Oke, yang sekarang kita akan membuat controller nanya. Ini masih default di si CodeIgniter versi 4-nya. Sekarang teman-teman ke yang ini kita close aja karena gak akan digunakan lagi. Terus ke app, ke controllers, lalu kita buat file. Ini nama controllernya bebas ya. Sekarang saya akan membuat controller, misalkan kita akan membuat pengelolaan data mahasiswa ya teman-teman. Kita mahasiswa, jangan lupa huruf di awalnya harus huruf besar, mahasiswa.php. Terus isinya apa? Supaya gampang kita copy aja dari yang controller home ini. Kita paste di sini. Jangan lupa kelasnya ganti jadi mahasiswa. Terus ininya gak apa-apa. Lalu kita misalkan akan mengecho sebuah string aja dulu ya. Kita echo. Misalkan yeay, saya berhasil membuat controller. Jangan lupa titik koma. Terus untuk mengaksesnya teman-teman, kita harus kasih slash dulu. Nama controllernya apa atau nama kelasnya mahasiswa. Terus nama metodenya apa? Ini kan nama metodenya index. Kalau kita enter, maka akan muncul si stringnya ini. Tapi karena index ini adalah defaultnya, maka gak disebutin juga metodenya. Ini akan mengarah ke metode index. Nah, gimana kalau kita mau membuat metode baru? Ya kita buat lagi di sini. Ini hapus dulu. Kita buat public function. Nama metodenya misalkan data mahasiswa ya. Data mahasiswa. Terus kita echo lagi ya. Misalkan ini halaman data mahasiswa. Jangan lupa titik koma di akhirnya. Terus nah ini kalau misalkan metodenya selain index harus diarahin teman-teman. Tadi nama metodenya data mahasiswa. Sip. Lihat ini menampilkan string yang ini nih, yang ini halaman data mahasiswa. Nah, gimana caranya supaya yang tampil ini halaman HTML? Nah, caranya kita harus membuat file dulu di view-nya. Kalau kita lihat teman-teman di controller home, ini kan mengembalikan sebuah file yang ada di folder view. Di sini nih, di sama ada di app. Terus cari view. Nah, ini mengembalikan file yang ini, yang welcome message.php. Nah, kalau teman-teman mau membuat HTML-nya, yang mahasiswa juga sama. Kita hapus dulu yang index, kita return. Ke view. Terus
kita akan membuat folder dulu ya. Misalkan nama foldernya mahasiswa slash nama filenya apa, index. Nah sebenarnya kalau index gak disebutin juga gak apa-apa teman-teman, tapi kita sebutin aja dulu ya. Oke, lalu yang selanjutnya kita ke view, terus kita buat folder. Nama foldernya samakan dengan yang ini, namanya mahasiswa. Sip. Lalu di dalam folder mahasiswa ini kita buat sebuah file yang namanya index.php. Kalau kita enter, misalkan kita buat struktur dasar aja ya. Di sini misalkan ini halaman home. Terus isinya H1 aja. Ini halaman home. Kalau kita save, terus kita arahin ke metode index lagi, maka akan muncul si H1 yang ini. Gitu teman-teman ya. Nah supaya tampilannya agak bagus, kita gunakan Bootstrap aja ya sekarang. Coba teman-teman kunjungi nama websitenya getbootstrap.com. Sip. Lalu ke get start. Lihat nih teman-teman, ini si Bootstrapnya sudah versi 5 ya, versi 5. Terus pilih starter template yang ini, terus kita paste aja di sini, kita paste. Terus coba kita refresh, maka sekarang sudah menggunakan yang Bootstrap. Lihat teman-teman, ini kan menggunakan si Bootstrap yang versi online. Jadi usahakan ini si komputer atau PC teman-teman harus ada koneksi internetnya. Kalau komputer teman-teman gak ada koneksi internetnya, ini si Bootstrapnya gak akan jalan. Terus ini kita akan gunakan si Bootstrap yang ini aja ya. Yang ini kita hapus aja. Terus yang ini kita hilangkan komentarnya. Sip, sama aja sih sebenarnya. Oke. Kalau kita refresh sama aja. Tuh. Yang selanjutnya, yang ini nih, yang si data mahasiswa ini kita ganti lagi ya. Atau jangan dulu teman-teman. Kita rapihin dulu nih si file yang index ini. Kita coba akan membuat navbar ya. Navbar supaya tampilannya agak rapi, supaya enak juga. Kita navbar, cari navbar yang ini. Coba teman-teman pilih mana aja, bebas. Saya akan pilih yang navbar yang ini nih, yang ini, supaya dikit codingannya. Terus yang ini yang H1 nya kita hapus. Terus kita kasih komentar dulu di sini, misalkan navbar, terus kita paste di sini. Kita paste. Coba kita refresh. Ini tampilannya akan seperti ini ya. Supaya ini gak mepet ke pinggir, yang ini nih si container fluidnya kita hapus teman-teman, si fluidnya doang kita hapus. Kalau kita refresh, maka ini akan agak menggeser ya si navbarnya. Sip. Terus saya akan ganti si home yang ini, yang 4, si menu yang 4 ini jadi ke sebelah kanan ya. Caranya kalau gak salah di Bootstrap itu ada yang namanya plot. Nah plot ini nih, berarti dari sini kita buat kelas yang namanya plot, terus n ya, n. Yang ini kita pindahkan, kita cut, terus kita paste di sini. Kita paste. Kalau di refresh, maka akan pindah ke sini ya. Sip. Sekarang kita ganti aja dulu ininya, si titlenya jadi misalkan halaman home. Terus ininya ganti jadi home lagi. Terus ini udah home. Misalkan di sini ada data mahasiswa. Terus di sininya
tentang atau about aja lah ya, about. Sip, yang ini kita hapus aja. Kalau kita refresh hasilnya akan seperti ini. Sip. Misalkan yang home ini kita kasih lagi, lalu buat kontainer dulu teman-teman ya, buat kontainer, terus buat row, buat kolom juga, buat kolom misalkan isinya 12 aja dulu, lalu isinya kita kasih H1 aja, halaman home. Sip. Kalau kita refresh, ini akan menuju halaman home. Terus kita kasih margin aja ya dikit, kita kasih margin top, kita kasih 2. Sip, agak geser ya. Terus jangan lupa si ininya kita arahin ke mahasiswa. Terus ini juga jangan lupa arahin juga ke mahasiswa. Sebenarnya ini gini nih ya kan, slash index, tapi karena index itu default gak usah disebutin juga, pasti jalan. Terus yang ini arahin ke mahasiswa juga, mahasiswa slash data mahasiswa ya. Tadi kita lihat nama metodenya benar, data mahasiswa, data mahasiswa. Oke, sip. Terus ini yang buat juga kita ganti aja teman-teman ke mahasiswa lagi. Terus kita akan buat metode yang namanya about ya. Sip. Lalu sekarang kita akan membuat view yang si data mahasiswa ya. Berarti kita ganti jadi return ke folder view, terus ke folder mahasiswa, lalu kita akan arahin ke nama filenya data mahasiswa aja ya, data slash mahasiswa. Jangan lupa titik koma di sininya. Terus kita ke view lagi, ke view, cari folder mahasiswa, terus kita buat nama file lagi, namanya data mahasiswa .php. Lalu isinya apa supaya sama, kita copy aja dari yang index, kita paste di sini, kita ganti halaman dari title-nya dulu, ininya jadi data mahasiswa, terus yang halaman home-nya kita ganti jadi data mahasiswa. Kalau kita refresh, terus arahin ke data mahasiswa, ini sudah berubah ya. Tapi sebenarnya kalau diklik juga sekarang udah jalan teman-teman. Kan tadi sudah diarahin. Sip. Terus sekarang kita akan buat tabel ya di sini. Contohnya halaman data mahasiswa kan. Coba search di sini namanya tabel. Terus pilih teman-teman mau menggunakan tabel yang mana. Saya akan gunakan yang ini aja ya, atau yang ini nih, supaya di ketika si kursornya diarahin ada backgroundnya. Tapi ini tetap aja harus ngopi yang dari ini. Kita copy, lalu kita paste aja di sini. Kita paste, atau biar gak bingung kita buat komentar dulu di sini tabel ya. Kita paste lagi di sini. Kalau kita save, ini akan muncul. Terus kayaknya ini terlalu banyak ya. Gak apa-apa, kita ganti nanti aja. Supaya pas diarahin kursornya itu ada backgroundnya, kita cek lagi. Ini nama kelasnya mana tadi? Yang ini tabel hopper, kita copy aja ya. Terus kita paste di sini. Sip.
Berarti kalau kita refresh, lihat ini jadi ada hovernya. Sip ya teman-teman. Sekarang kita ganti ininya, kita misalkan yang pertama itu ada name ya, name, terus nama, terus apa lagi, jenis kelamin, terus satu lagi jurusan aja ya, gak perlu banyak-banyak. Misalkan jurusan. Sip. Lalu yang ininya juga kita hapus jadi satu aja lah. Kita tambahin lagi, misalkan namanya, NIM-nya berapa, misalkan 17 03 0043, namanya Kiki Agustin, ini asal aja ya. Terus jenis kelaminnya laki-laki, terus kita buat TD lagi, jurusannya misalkan teknik informatika. Sip. Kalau kita refresh, ini sudah seperti ini ya, tapi ini kayaknya terlalu besar ya teman-teman. Kita kecilin dulu jadi berapa kolom, berarti kita harus ganti kolomnya lagi. Kita buat di ini nih, di bawah call ini kita buat div yang kelasnya call, terus kita kasih SM aja misalkan 8. Lalu si tabel ini kita pindahkan ke sana, sini, kita cut, kita paste di sini. Jadi kalau kita refresh, ini jadi 8 kolom ya. Sip teman-teman. Sekarang kita akan buat view yang about ya. Kita buat lagi. Berarti gimana? Kita buat metode lagi, namanya public function about, yang isinya misalkan mengembalikan view, terus ke mahasiswa lagi. Nama filenya apa? Nama filenya misalkan about aja ya, jangan lupa titik koma. Berarti ke mahasiswa lagi, ke view ya, terus folder mahasiswa kita buat nama filenya about titik php, terus isinya apa kita copy dari yang index aja, terus kita ganti di sini jadi about. Sip. Kalau kita refresh, kita arahkan ke about, ini jadi about ya. Sip teman-teman. Oke teman-teman, nah kalau teman-teman perhatikan ya, lihat ini folder index, folder data mahasiswa, file data mahasiswa, maaf, file about juga, ini strukturnya sama ya. Lihat dari sini sampai sini, terus dari sini sampai sini, ini strukturnya sama ya. Nah, gimana? Kan Codeigniter itu ada fitur yang namanya templating. Nah, gimana kalau kita terapkan itu di latihan kita ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video sekarang. Pada video selanjutnya saya akan mengganti si view ini menjadi template. Jadi si strukturnya hanya satu aja, hanya konten-kontennya aja yang beda teman-teman ya. Sip. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Kiki Agustin pamit, seperti biasa tetap belajar dan jangan lupa bahagia.